warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai ekosistem dan rantai makanan dari hasil pengamatan kami di SMA Negeri 12 Depok. Namaku Syaula Miftal Jana 1. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem ini terdapat komponen-komponen. Komponen-komponen dalam ekosistem itu ada dua. Yang pertama adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Contohnya binatang, tumbuhan, mikroba, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah komponen abiotik atau komponen benda mati. Contohnya air, udara, tanah, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti dari kelompok 7 biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati video tentang ekosistem, siswa mampu memahami apa itu ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan lain-lain. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati ekosistem sekolah, siswa mampu menemukan dan menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan pokok pikiran dalam bentuk media presentasi. Yang keempat, melalui pengamatan lingkungan di sekitar sekolah, siswa mampu menjelaskan analisis dan diskusi bersama kelompok melalui video presentasi ini. Nama saya Mahabati Rasulika. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu rantai makanan. Sebelumnya terdapat 3 rantai makanan yang telah saya dan kelompok saya temukan. Oke, kita masuk ke rantai makanan yang pertama, yaitu di sini ada pohon mangga. Pohon mangga berperan sebagai produsen. Lalu pohon mangga akan dimakan oleh ulat. Ulat ini berperan sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, ulat ini akan dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen sekunder atau bisa disebut sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan pada akhirnya, ular akan mati dan diuraikan oleh dekomposer atau bakteri. Kita masuk ke rantai makanan yang kedua. Di sini yang menjadi produsen yaitu pohon mangga. Lalu pohon mangga akan dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini berperan sebagai konsumen tingkat pertama atau bisa disebut sebagai konsumen primer. Lalu belalang akan dimakan oleh burung. Burung ini sebagai konsumen sekunder atau bisa disebut sebagai konsumen tingkat 2. Lalu burung tersebut akan dimakan oleh ular. Ular di sini sebagai konsumen tingkat 3. Dan akhirnya ular akan mati dengan diuraikan, disebut dengan dekomposer atau bakteri. Dan terakhir, kita akan masuk ke rantai makanan yang ketiga, yaitu yang pertama, di sini ada pohon mangga. Pohon mangga masih sama berperan sebagai produsen. Lalu pohon mangga tersebut akan dimakan oleh semut. Bagian pohon mangga yang dimakan oleh semut yaitu bagian buahnya. Lalu semut ini berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Lalu semut akan dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu burung akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ular akan mati diuraikan oleh dekomposer atau bakteri. Perkenalkan, nama saya Said Amar Nur Pratama dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Nah, untuk gambarnya akan ada di sebelah layar sini. Seperti yang ada di gambar, pohon mangga di sini berperan sebagai produsen, yang dimana ia akan menghasilkan makanannya sendiri. Nah, selanjutnya pohon mangga akan dimakan oleh semut, ulat, dan juga belalang. Ketiga hewan ini akan berperan sebagai
konsumen tingkat 1. Nah, ulat akan dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Sedangkan belalang dan juga semut akan dimakan oleh burung yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, burung dan juga katak dia akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, bangkai ular yang sudah mati akan diurai oleh pengurai yang berperan sebagai decomposer. Nah, selanjutnya sisa-sisa dari bangkai ular akan diserap kembali oleh pohon mangga. Nah, itu dia penjelasan dari jaring-jaring makanan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Amr Abiu dari 10 MIPA 4 dari kelompok 7 biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir dari pola makanan atau pola ekosistem, yaitu piramida ekologi. Di dalam ekosistem biasanya produsen yang menepati tingkat trofik pertama memiliki jumlah lebih besar dibandingkan konsumen 1, dan konsumen 1 memiliki jumlah lebih besar dari jumlah konsumen 2. Begitu terus sampai tingkat paling akhir, yaitu konsumen paling tinggi. Jika digambarkan akan berbentuk piramida dengan ujung yang semakin meruncing. Struktur topik digambarkan dalam bentuk piramida ekologi yang terdiri atas piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Nah, dari kelompok kami sudah teliti yang ada di SMA Negeri 12 ini, yaitu produsen yang menepati tingkat bawah, yaitu pohon mangga. Nah, lanjut ke konsumen 1 yang memakan produsen tersebut, ada ulat, belalang, dan semut. Nah, konsumen 1 ini dimakan oleh konsumen 2, yaitu ada katak dan burung. Nah, konsumen 2 ini lalu dimakan oleh konsumen paling atas, yaitu ular. Nah, ular ini menjadi konsumen paling atas pada piramida ekologi ini. Nama saya Nahda Fauzia Yahya. Oke, kesimpulannya adalah setiap individu di dalam ekosistem atau rantai makanan memiliki kesinambungannya masing-masing. Dari mulai awal produsen, lanjut ke konsumen 1, 2, dan 3, lalu diakhiri dengan decomposer atau penguraian, dan balik lagi ke awal.